Aduh panjang banget sih gue nungguin lu tuh, capek banget gua. Gemes ya? Kamu tuh 5 bulan. 5 bulan, hari ini tepat 5 bulan. Hari ini Kristi tepat 5 bulan loh pernikahannya. Ini 5 bulan. Kalau Adi udah berapa bulan? Aku hari ini tepat 6 bulan. Selamat buat istriku tercinta Donita. Berarti tanggal 6 juga ya? Aku tanggal 6 juga, sama. Kamu 6 bulan. Aku 2 bulan, tanggal 6. Oh tanggal 6, oh 2 bulan. Berarti kamu lebih junior ya dalam kehidupan pernikahan. Oke dulu. Boleh. Oh gitu. Adi, pertanyaan sama yang aku ajukan kepada Donita. Kok Donita sih? Bukan Donita. Ke Kristi juga. Gambarkan kehidupan pernikahan dalam satu kata untuk kita. Satu kata ya? Indah. Indah. Indahnya tuh di mana pernikahan? Indahnya adalah di kata keduanya. Kata keduanya pernikahan tuh cuma satu kata loh. Tadi kan indah. Indahnya itu ada di kata keduanya. Oh kata keduanya? Indahnya Kata keduanya adalah legit. Aduh, kita nggak lagi ngomongin jajaran pasar atau lagi ngomongin apa? Iya. Legit tuh maksudnya gimana? Yang aku tahu kue gitu ya. Legit gimana? Legit tuh ya gimana? Ya nikmat gitu ya, nikmat, indah gitu. Terus apa ya? Berbunga-bunga lah mungkin. Berbunga-bunga. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, kamu sama Donita tuh pacarannya berapa lama sih, Di? 1 tahunan. Oh, sebelum memutuskan ya? Kalau nggak salah setahun kurang deh. Setahun kurang. Sebelum memutuskan akhirnya bahwa Donita lah yang akan lo pilih sebagai perempuan pendamping hidup lo. Iya, tapi kalau misalnya untuk menentukan di dalam hati sebenarnya sih pas ketemu ketemu yang terakhir lah setahun setengah lalu itu ya langsung dalam hati kayaknya ini orangnya gitu. Oke. Apa yang membuat lo tahu dalam hati lo bahwa inilah dia gitu? Karena gue cukup percaya istilahnya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan juga katanya ada kemiripan gitu kan. Yang A ketemu kayak yang A juga gitu kan. Jadi pas gini muka sih nggak mirip ya, gitu kan. Tapi sifat-sifat apa segala macam kok kayak sama gitu. Jadi pas itu langsung kayaknya she's the one gitu. Sifat-sifat yang sama, yang mirip. Apa coba? Yang paling terasa sifat kalian berdua tuh mirip. Yang paling kerasa ya kita tipe orang yang ngalah. Ngalah. Oh enak ya kalau dua-duanya saling ngalah ya. Berarti kadang bingung juga sih, kadang bingung juga saking ini kadang ya terserah siapa yang bingung musuh, gitu ya. Berarti kebayang ya suasana di rumahnya Adi sama Donita, siapa yang mau mandi duluan? Udah kamu aja dulu mah. Kamu aja dulu deh Pak. Kamu aja dulu deh. Ayo deh bareng deh. Ada fotonya. Ini dia Adi cantiknya. Ganteng sekali. Istrimu juga cantik loh. Jadi yang dipuji cantik lagi. Oh, sifat mengalahnya itu yang dirasa sama. Oke. Nah, Adi, yang kamu bayangkan gitu kehidupan rumah tangga. Iya, baru 2 bulan kan lagi seneng-senengnya pasti ya. Iya, lagi hot-hotnya. Iya, gitu. Yang kamu inginkan, impian kehidupan rumah tangga seperti apa sih, Di? Sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah. Itu adalah kehidupan pernikahan yang ya kurang lebih namanya kehidupan pernikahan kan sama kehidupan biasa juga kan pasti ada naik turunnya, ada apalah segala macam ya. Pada intinya kita harus pengen yang bisa apa ya, tetap kita romantis lah sampai nantinya gitu kan. Terus juga apa nggak ada yang berubah lah dari awal sampai dengan akhir. Terus juga kita makin bisa bikin keluarga yang benar-benar bisa keluarga yang baik lah. Bukan cuma buat kita tapi buat sekitar kita juga. Romantisme dalam berumah tangga kenapa penting buat lo? Penting karena kan sebenarnya untuk relationship kalau menurut gue kan kayaknya kita harus jaga rasa itu gitu kan. Nah, gimana cara menjaga rasa adalah dengan kita harus bisa romantis. Nah, caranya harus bisa yang semakin aneh, semakin ajaib mungkin di masa yang akan datang. Karena kadang-kadang orang biasanya semakin lama hubungannya kan romantismenya makin turun nih, makin sehat gitu kan. Berarti kesimpulannya kan gue harus cari cara dan juga mungkin pasangan gue harus cari cara gimana caranya bisa lebih romantis lagi, hubungannya lebih menarik lagi gitu kan. Dan sekarang sih jujur lo akui di usia pernikahan 2 bulan ini belum sulit dong mencari dan menjaga romantisme itu. Justru lagi gampang-gampangnya kali ide romantismenya lagi brainstorm with ideas. Ya masih gampang lah, masih istilah kasarnya apa namanya memang masih sesuai dengan yang dibayangkan lah gitu. Oke. Nah, Kristi, kamu tuh hal paling romantis apa? Kan udah 5 bulan nih. Yang pernah dilakukan suamimu yang paling lo inget.
pengen tahu aja sebenarnya untuk perempuan tuh romantisme penting nggak sih? Karena kita kan bisa melihat dari kacamata Adi nih, buat Adi tuh penting loh romantisme. Coba kamu. Kalau ini maksudnya setelah menikah ya, di dalam pernikahan ya. Kalau setelah menikah sebenarnya gini, suamiku tuh bukan suami yang romantis banget. Cuman menurut aku, pandangan aku kata romantis tuh bukan berarti harus beliin bunga, beliin something. Kalau menurut aku tuh kayak gitu. Jadi dia melakukan hal-hal yang, misalnya nih contohnya nih, pas nikah aku tuh sempat lagi ngambek sekali, ngambek. Tapi di saat itu tuh aku memang lagi agak sakit, tapi nggak sakit banget lah. Cuman aku tuh harus minum obat tiap malam gitu, dan sebelum minum obat harus makan kan. Nah aku tuh lagi ngambek, aku langsung pulang, naik kamar tidur. Aku nggak mau ngapa-ngapain. Terus dia ngajakin aku makan, aku bilang aku nggak mau makan, aku ngambek. Udah, aku bener langsung tidur. Ngambek sih pengumuman. Lagi kondisi yang lagi berantem itu, tiba-tiba dia naik bawain aku semangkuk makanan dan nyuruh aku makan, padahal kita tuh lagi berantem gitu. Nah menurut aku tuh kondisi kayak gitu tuh romantis gitu. Karena dibalik dia nih, dia juga marah kan sama aku juga marah, lagi cekcok, tapi dia mau bawain aku makanan supaya ya udah makan dulu baru tidur gitu. Itu menurut aku romantis. Nah coba ya, dalam usia pernikahan 2 bulan ini kita mau ngajak Adi main. Bukan main bola, biasanya kalau Adi main bola yuk gitu ya. Kita mau ngajak Adi main tebak gambar. Tebak gambar? Wow, boleh ya Adi ya? Boleh ya. Gambar ini konon adalah wajah seseorang yang juga menghiasi kehidupan Adi Nugroho sebelum menikah. Wow, maksudnya wanita lain? Mungkin. Coba kita cek ya. Tebak gambar siapakah yang ada yang sudah kita siapkan untuk Adi. Siapa dia? Ya, jangan dulu ditebak. Nanti akan kita tebak justru setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Ada-Ada Aja Sebuah Milo. Balik lagi di Ada-Ada Aja. Kita masih bersama Adi Nugroho dan masih pengen tahu lagi gimana sih kehidupan pernikahan yang katanya lagi berbunga-bunga. Tuh, kamu ngomong Adi sibuk mesem-mesem, ketebak katanya gambarnya. Makanya nggak seru. Siapa sih, Di? Hah? Ini cinta pertama saya dan mudah-mudahan yang terakhir ya. Romantis banget. Donita. Oh, matanya doang udah tahu loh Kak Dev. Secepat itu kamu mengenalinya? Tahu lah, tahu banget kan setiap hari diliatin kan muka ini, Ci. Padahal tadinya kita kan mau menjebak ya. Soal pengen ngejebak. Kalau bagian mana dari tubuh Donita yang paling menarik buat kamu? Yang aku tanya Adi yang di studio. Astaga. Pikirnya jangan kejauhan. Dari atas, dari bagian bagian tubuh yang tubuh paling menarik. dari atas sampai bawah. Semuanya. Adif, tapi ini kan kita belum buka tadi, bener gak sih Donita? Ayo silakan, udah dibuka, udah ditebak. Taunya beda. Gak taunya tadi mukanya Donita, badannya Dev Hendrik. Nah, makanya kan kita harus Untungnya sama. Serem banget mutant. Adi, ya. Nah, mengenai pernikahan, oke. Sosok Adi yang kita kenal, yang banyak dikenal orang di kaca dulu adalah sebagai seorang presenter, penyiar radio gitu. Tapi ternyata ada banyak hal mengenai Adi Nugroho yang tidak kita ketahui. Sementara jeda iklan tadi saya baru mengetahui bahwa Kristi, Adi ini ternyata adalah seorang businessman, Wecha. Bisnis apa Mas Adi? Businessman. Businessman. Dia baru cerita kalau dia tuh sangat senang bikin bisnis plan, mengembangkan segala sesuatu, dan mainan terakhir lo adalah restoran. Ya. Oke, udah berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Punya 5 cabang di Jakarta, 2 di Bali. Jakarta ada 7, Bali salah. Bali ada 2. Restoran di bidang, maksudnya masakan apa kalau boleh tahu? Jepang. Jepang. Kalau di Bali yang Indonesia juga ada. Oh, berbeda-beda ya. Berbeda. Brandnya beda-beda dengan 7 beda-beda. restoran itu. Oh. Ada yang sama, ada yang beda. Oh gitu. Dari pengalaman mengembangkan 7 restoran selama beberapa tahun ini, menurut lo what does it take supaya bisa berhasil di industri di bisnis F&B? Di F&B. Di bisnis F&B di Indonesia itu apa sih yang diperlukan? Oke, pada intinya sih sama aja dengan semua bisnis ya, kita nggak boleh menyerah gitu kan. Apapun yang kita lakuin, kalau kita niatnya juga baik, terutama kita punya karyawan, kita punya staff segala macam, coba kita niatin buat mereka dulu lah, gitu kan. Satu itu, kedua
gimana cara kita punya produk yang sebaik mungkin gitu kan. Kadang-kadang memang namanya satu produk itu kan ada naik turunnya. Nah, gimana cara kita jaga produk kita untuk bisa tetap bertahan. Karena nomor satu dalam segala macam bisnis atau penjualan gitu kan, marketing nomor satu adalah produknya itu. Dan itu dijaga. Dan juga memang sekarang ini paling bagus adalah untuk marketing sendiri kita harus jaga WOM. Apa tuh WOM? Word of mouth. Jadi promo yang terbaik adalah word of mouth. Karena promosi yang paling baik, teknik marketing yang paling baik adalah dari mulut kamu. Lambemu kuwi lho. Tapi katanya nih, abis ini ada yang memberikan fakta-fakta tentang Adi Nugroho. Apa? Miss Sosialita maksudnya? Iya, siapa lagi? Coba dong kalau gitu kita undang kehadiran Miss Sosialita. Mesti ngajak berantem loh Mas. Mesti ngajak yang nyantai gitu loh, kan enak didengarnya. Gedebak. Kamu hari ini hari apa sekarang hari ini Kamis. ya? Kamis. Kamis. Biasa Pak, ini warnanya bibir ungu kebanyakan makan menyan Pak. Rumahnya kok hari Kamis bibirnya gelap banget. Kelihatan ya. Oh iya, maaf cantik. Kamu jangan gitu, Adi Nugroho. Jangan kayak gitu dong, Dita kan kakek. Kamu mengaku sebagai Donita, Adi ngelirik juga enggak kok. Kalau gue jadi lu, gue sedih loh. Ini Donita. Apa yang kamu punya untuk Adi siang hari ini? Ya, seperti biasa Miss Sosialita akan membawakan fakta atau nyata. Jadi Adi lo harus menebak dan menyimak dengan baik apakah yang diucapkan oleh Miss Sosialita benar atau salah. Kalau salah, Kristi, seperti biasa, aku mau mencoret-coret mukanya dengan pokoknya ada satu kata pun atau satu kalimat yang salah, sok monggo dikasih tahu ya. Coba kita cek langsung. Adi Nugroho. Bentar. Belum Pak. Adi Nugroho kenapa sih yang jawab, Armin? Katanya nih, sebelum menikah Adi Nugroho suka meluk boneka Hello Kitty. Hello Kitty? Pak, enggak meluk, apa tapi Pak? banyak. Enggak itu apa? Salah. Yakin? Gak benar ya? Salahnya tuh di bagian meluknya atau Hello Kitty-nya? Apa itu ternyata Sebenarnya meluk kamu aku? Meluk boneka tapi bukan Hello Kitty tapi jalangkung gitu misalnya. Anabel. Enggak, itu sebenarnya waktu itu bercandaan aja gitu kan. Sempat ada yang nanya gimana bedanya sebelum sama setelah nikah. Kalau sebelum nikah tuh melihat ke sini adanya boneka Hello Kitty, tapi kalau sekarang lihat sini adanya istriku gitu. Tapi kalau dulu sebelum menikah lihat Hello Kitty, setelah nikah Hello Mami. Salah berarti. Salah. Oke, ayo terima hukuman. Gini, enakan kayaknya bintang tamu kita ada yang nyoret. Kita berikan privilege bintang tamu silakan. Hanya di wajah. Hanya di wajah. Dikit aja ya. Cuma di wajah. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Dikit aja lah. Dikit aja tuh. Ternyata dia bisa dari gue. Kalau pertanyaan, ada 10. Intinya loh, muka lo tuh langsung kayak jembatan layang. Tapi kalau emang yang nyoret suami sendiri tuh emang ikhlas kok Pak. Donita dipanggilnya Doni. Ada jakunnya say. Laki. Adi Nugroho. Saat menikah katanya disambut 4 binatang. Hah? Maksudnya menikah disambut 4 binatang? Berdiri saya pakai nyebut binatang. Ini yang salah satu binatangnya kayaknya. Binatang apa sih? Apa Pak? Bener. Apa sih? Disambut di mana? Di rumah ketika upacara pernikahan yang disambut jelas oleh dong binatang. bacanya. Ya kan pada saat menikah disambut 4 binatang. 4 binatang. Itu Mungkin dong disambut pasti sama keluarga gitu. Sama binatang. Langsung diangkat ya. Dia suka ngaco deh, ngomongin fakta deh. Disambut apa disambit? Disambit lebih nggak masuk akal. Ya masa nikah nyambit binatang ya Pak? Ini kayak saya Saat menikah disambut 4 binatang. Nah, ini berarti kreatif ya, harus kita coret mukanya nih. Kreatifnya yang mana nih? Yang mana? Yang bikin yang mana? Ayo. Ini. Orang menikah disambut binatang. Ayo.
kreatifnya. Iya, hai sayang. Coba. Binatang apa, Bu? Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Apa yang kamu maksud ketika kamu ngetik? Apakah Adi menikah disambut binatang tuh maksudnya gimana? Binatang babi, karena katanya Doni itu suka babi. Oh, binatang babi karena Donita suka babi, bener Adi? Sebenarnya itu adalah boneka binatang babi. Nah, kurang kata boneka. Kok ada empat binatang? Ada empat ekor boneka babi. ya? Bonekanya sih kayaknya ada banyak ya. Ada Salah banyak. lagi Oke, berarti. salah. Oke. Orang hari pertama kerja di sini dikerjain. Ini hari pertama ya. Aduh, kita ingin mengucapkan terima kasih sama Adi sudah mau membagi kita kehidupan kemeriahan percintaannya. Sampaikan salam kita sama Donita. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Adi. Karena setelah ini pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan melanjutkan keseruan kita di Global TV karena kita akan membahas pola asuh remaja berkebutuhan khusus. Kita iringi kepergian Adi dengan tepuk tangan dan tetapi mengenai Adi Nugroho yang tidak kita ketahui. Sementara jeda iklan tadi saya baru mengetahui bahwa Kristi, Adi ini ternyata adalah seorang businessman, Weca. Bisnis apa Mas Adi? Businessman. Businessman. Dia baru cerita kalau dia tuh sangat senang bikin bisnis plan, mengembangkan segala sesuatu dan mainan terakhir lo adalah restoran. Ya. Oke, udah berapa lama? 3,5 tahun. 3,5 tahun. Punya 5 cabang di Jakarta, 2 di Bali. Jakarta ada 7, Bali salah. Bali ada 2. Restoran maksudnya masakan apa kalau boleh tahu? Jepang. Jepang. Kalau di Bali yang Indonesia juga ada. Oh, berbeda-beda ya. Beda-beda. Brandnya beda-beda dengan 7 beda-beda. restoran itu. Oh. Ada yang sama ada yang beda. Oh gitu. Dari pengalaman mengembangkan 7 restoran selama beberapa tahun ini, menurut lo what does it take supaya bisa berhasil di industri di bisnis F&B, di F&B di bisnis F&B di Indonesia itu apa sih yang diperlukan? Oke, pada intinya sih sama aja dengan semua bisnis ya, kita nggak boleh menyerah gitu kan. Apapun yang kita lakuin kalau kita niatnya juga baik, terutama kita punya karyawan, kita punya staff segala macam, coba kita niatin buat mereka dulu lah gitu kan. Satu itu, kedua gimana cara kita punya produk yang sebaik mungkin gitu kan. Kadang-kadang memang namanya satu produk itu kan ada naik turunnya. Nah, gimana cara kita jaga produk kita untuk bisa tetap bertahan. Karena nomor satu dalam segala macam bisnis atau penjualan gitu kan, marketing nomor satu adalah produknya itu. Dan itu dijaga. Dan juga memang sekarang ini paling bagus adalah untuk marketing sendiri kita harus jaga WOM. Apa tuh WOM? Word of mouth. Jadi promo yang terbaik adalah word of mouth. Karena promosi yang paling baik, teknik marketing yang paling baik adalah Dari mulut kamu. lambemu Benar-benar. kuwi lho. Tapi katanya nih, abis ini ada yang memberikan fakta-fakta tentang Adi Nugroho. Apa? Miss Sosialita maksudnya? Iya, siapa lagi? Coba dong kalau gitu kita undang kehadiran Iya. Miss Sosialita. Mesti ngajak berantem loh Mas. Mesti ngajak yang nyantai gitu loh, kan enak didengarnya. Gedebak. Kamu hari ini hari apa sekarang hari ini ya? Kamis. Biasa Pak, ini warnanya bibir ungu kebanyakan makan menyan Pak. Baru mau nanya kok hari Kamis bibirnya gelap banget. Kelihatan ya. Oh iya, maaf cantik. Kamu jangan gitu, Adi Nugroho. Jangan kayak gitu dong, Dita kan kakek. Kamu mengaku sebagai Donita, Adi ngelirik juga enggak kok. Gua kalau gue jadi lu gue sedih loh. Ini Donita. Apa yang kamu punya untuk Adi siang hari ini? Ya seperti biasa Miss Sosialita kembangkan fakta ternyata. Jadi Adi lo harus menebak dan menyimak dengan baik apakah yang diucapkan oleh Miss Sosialita benar atau salah. Kalau salah, Kristi. Seperti biasa, aku mau mencoret-coret mukanya dengan lipstick. Pokoknya ada satu kata pun atau satu kalimat yang salah, sok monggo dikasih tahu ya. Coba kita cek langsung.
Adi Nugroho. Bentar. Belum, Pak. Adi Nugroho kenapa Siti yang jawab, Armin? Katanya nih, sebelum menikah Adi Nugroho suka meluk boneka Hello Kitty. Hello Kitty. Pak, Enggak meluk, apa, tapi Pak? banyak. Enggak itu apa? Salah. Yakin? Gak bener ya? Salahnya tuh di bagian meluknya atau Hello Kitty-nya? Apa itu ternyata Sebenarnya meluk kamu aku? meluk boneka tapi bukan Hello Kitty tapi Jalangkung gitu misalnya. Anabel. Enggak, itu sebenarnya waktu itu bercandaan aja gitu kan. Sempat ada yang nanya gimana bedanya sebelum sama setelah nikah. Kalau sebelum nikah tuh melihat ke sini adanya boneka Hello Kitty, tapi kalau sekarang ke sini adanya istriku gitu. Tapi Berarti kalau berarti dulu sebelum menikah lihat Hello Kitty, setelah nikah Hello Mami. Salah berarti. Salah. Oke, ayo terima hukuman. gini, enakan kayaknya bintang tamu kita ada yang nyoret. Kita berikan privilege bintang tamu silakan. Hanya di wajah. Hanya di wajah. Dikit aja ya. Cuma di wajah. Banyak-banyak juga nggak apa-apa. Dikit aja lah. Dikit aja tuh. Dia tadi bisa dari gue. Ada pertanyaan. Ada 10. Insinyur loh. Muka lo tuh langsung kayak jembatan layang. Coret-coret lagi. Tapi kalau emang yang nyoret suami sendiri itu emang ikhlas kok, Pak. Udah. Doni. Kalau Donita dipanggilnya Doni. Ada jakunnya say. Laki dong. Adi Nugroho. Saat menikah katanya disambut 4 binatang. Hah? Maksudnya menikah disambut binatang. Berdiri saya masih nyebut binatang. Ini Oh, yang iya. salah satu binatangnya kayaknya. Binatang apa sih? Apa, Pak? Bener. Apa sih? Disambut di mana? Di rumah ketika upacara pernikahan Yang disambut jawab oleh dong binatang. bacanya. Dia kan pada saat menikah disambut 4 binatang. 4 binatang. Kamu aja dulu deh Pak. Kamu aja dulu deh. Ayo deh bareng deh. Ini dia. Aduh cantiknya. Ganteng sekali. Istrimu juga cantik loh. Jadi yang dipuji cantik lagi. Oh, sifat mengalahnya itu Sifat yang mengalah. dirasa sama. Oke. Nah, Adi, yang kamu bayangkan gitu kehidupan rumah tangga. Ya, baru 2 bulan kan lagi seneng-senengnya pasti ya. Iya, lagi hot-hotnya. Iya, gitu. Yang kamu inginkan, impian kehidupan rumah tangga seperti apa sih, Di? Sakinah mawadah warohmah. Sakinah, mawadah, Mawadah, warohmah. Itu adalah kehidupan pernikahan Yang ya kurang lebih namanya kehidupan pernikahan kan sama kehidupan biasa juga kan pasti ada naik turunnya, ada apalah segala macam ya. Pada intinya kita harus pengen yang bisa apa ya, tetap kita romantis lah sampai nantinya gitu kan. Terus juga nggak ada yang berubah lah dari awal sampai dengan akhir. Terus juga kita makin bisa bikin keluarga yang benar-benar bisa keluarga yang baik lah. Bukan cuma buat kita tapi buat sekitar kita juga. romantisme dalam berumah tangga. Kenapa penting buat lo? Penting karena kan sebenarnya untuk relationship kalau menurut gue kan kayaknya kita harus jaga rasa itu gitu kan. Nah, gimana cara menjaga rasa adalah dengan kita harus bisa romantis. Nah, caranya harus bisa yang semakin aneh, semakin ajaib mungkin di masa yang akan datang. Karena kadang-kadang orang biasanya semakin lama hubungannya kan romantismenya makin turun nih, makin iya, flat gitu kan. Berarti kesimpulannya kan gue harus cari cara dan juga mungkin pasangan gue harus cari cara gimana caranya bisa lebih romantis lagi, hubungannya lebih menarik lagi gitu kan. Dan sekarang sih jujur lo akui di usia pernikahan 2 bulan ini belum sulit dong mencari dan menjaga romantisme itu. Justru lagi gampang-gampangnya kali ide romantismenya lagi lagi banyak, bursting with ideas. Ya masih gampang lah, masih istilah kasarnya memang masih sesuai dengan yang dibayangkan lah gitu. Oke. Nah, Kristi, kamu tuh hal paling romantis apa? Kan udah 5 bulan nih. Yang pernah dilakukan suamimu yang paling lo inget. Pengen tahu aja sebenarnya untuk perempuan tuh romantisme penting gak sih? Karena kita kan bisa melihat dari kacamata Adi nih, buat Adi tuh penting loh romantisme. Coba kamu. Kalau ini maksudnya setelah menikah ya, di dalam pernikahan ya. Kalau setelah menikah sebenarnya gini, suamiku tuh bukan suami yang romantis banget. Cuman menurut aku, pandangan aku kata romantis tuh bukan berarti harus beliin bunga, beliin something. Kalau menurut aku tuh kayak gitu. Jadi dia melakukan hal-hal yang misalnya nih contohnya nih, pas nikah
aku tuh sempat lagi ngambek sekali, lagi ngambek. Tapi di saat itu tuh aku memang lagi agak sakit, tapi nggak sakit banget lah. Cuman aku tuh harus minum obat tiap malam gitu, dan sebelum minum obat harus makan kan. Nah aku tuh lagi ngambek, aku langsung pulang, naik kamar tidur. Aku nggak mau ngapa-ngapain. Terus dia ngajakin aku makan, aku bilang aku nggak mau makan, aku ngambek. Udah, aku bener langsung tidur. Ngambek sih pengumuman. Aduh panjang banget sih gue nungguin lo tuh, capek banget gue. Gemes ya? Kamu tuh 5 bulan. 5 bulan, hari ini tepat 5 bulan. Hari ini Kristi tepat 5 bulan loh pernikahannya. Ini 5 bulan. Kalau Adi udah berapa bulan? Aku hari ini tepat 6 bulan. Selamat buat istriku tercinta Donita. Berarti tanggal 6 juga ya? Aku tanggal 6 juga, sama. Kamu 6 bulan. Aku 2 bulan, tanggal 6. Oh tanggal 6, oh 2 bulan. Berarti kamu lebih junior ya dalam kehidupan pernikahan. Oke, dulu. Boleh deh. Oh gitu, Adi. Pertanyaan sama yang aku ajukan kepada kok Donita sih, bukan Donita, ke Kristi juga. Gambarkan kehidupan pernikahan dalam satu kata untuk kita. Satu kata ya? Indah. Indah. Indahnya tuh di mana pernikahan? Indahnya adalah di kata keduanya. Kata keduanya pernikahan tuh cuma satu kata loh. Tadi kan indah. Indahnya itu ada di kata keduanya. Oh, kata keduanya? Kata keduanya adalah legit. Aduh, kita nggak lagi ngomongin jajaran pasar atau lagi ngomongin apa? Iya. Legit tuh maksudnya gimana? Yang aku tahu kue legit ya. Legit tuh ya gimana? Ya nikmat gitu ya, nikmat, indah gitu. Terus apa ya? Berbunga-bunga lah mungkin. Berbunga-bunga. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, kamu sama Donita tuh pacarannya berapa lama sih, Di? 1 tahunan. Oh, sebelum memutuskan ya? Kalau nggak salah setahun kurang deh. Setahun kurang. Sebelum memutuskan akhirnya bahwa Donita lah yang akan lo pilih sebagai perempuan pendamping hidup lo. Iya, tapi kalau misalnya untuk menentukan di dalam hati sebenarnya sih pas ketemu ketemu yang terakhir lah setahun setengah lalu itu ya langsung dalam hati kayaknya ini orangnya gitu. Oke. Apa yang membuat lo tahu dalam hati lo bahwa inilah dia gitu? Karena gue cukup percaya istilahnya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan dan juga katanya ada kemiripan gitu kan. Yang A ketemu kayak yang A juga gitu kan. Jadi pas gini muka sih nggak mirip ya, gitu kan. Tapi sifat-sifat apa segala macam kok kayak sama gitu. Jadi pas itu langsung kayaknya she's the one gitu. Sifat-sifat yang sama, yang mirip. Apa coba? Yang paling terasa sifat kalian berdua tuh mirip. Yang paling kerasa ya kita tipe orang yang ngalah. Ngalah. Oh, enak ya kalau dua-duanya saling ngalah ya. Berarti di rumah bingung juga sih. Kadang-kadang bingung juga saking ini kadang ya terserah siapa yang bingung gitu ya. Berarti kebayang ya suasana di rumahnya Adi sama Donita. Siapa yang mau mandi duluan? Udah kamu aja dulu, mah. Lagi kondisi yang lagi berantem itu tiba-tiba dia naik bawain aku semangkuk makanan dan nyuruh aku makan padahal kita tuh lagi berantem gitu. Nah, menurut aku tuh kondisi kayak gitu tuh romantis gitu. Karena dibalik dia nih dia juga marah kan sama aku juga marah lagi cekcok tapi dia mau bawain aku makanan supaya ya udah makan dulu baru tidur gitu. Itu menurut aku romantis. Nah, coba ya, dalam usia pernikahan 2 bulan ini kita mau ngajak Adi main. Bukan main bola, biasanya kalau Adi main bola yuk gitu ya. Kita mau ngajak Adi main tebak gambar. Tebak gambar? Wow, boleh ya Adi ya? Boleh ya. Gambar ini konon adalah wajah seseorang yang juga menghiasi kehidupan Adi Nugroho sebelum menikah. Wow, maksudnya wanita lain? Mungkin. Coba kita cek ya. Tebak gambar siapakah yang ada yang sudah kita siapkan untuk Adi. Siapa dia? Ya, jangan dulu ditebak. Nanti akan kita tebak justru setelah beberapa pesan berikut ini. Tetap di Ada-Ada Aja Sebuah Video. Balik lagi di Ada-Ada Aja. Kita masih bersama Adi Nugroho dan masih pengen tahu lagi gimana sih kehidupan pernikahan yang katanya lagi berbunga-bunga. Tuh, kamu ngomong Adi sibuk mesem-mesem, ketebak katanya gambarnya. Makanya nggak seru. Siapa sih, Di? Hah? Ini cinta pertama saya dan mudah-mudahan yang terakhir ya. Romantis banget. Donita. Oh, matanya doang udah tahu loh, Kak Dev. Secepat itu kamu mengenalinya? Tahu lah, tahu banget kan setiap hari diliatin kan
muka ini, Ci. Padahal tadinya kita kan mau menjebak ya. Sosokan pengen ngejebak. Kalau bagian mana dari tubuh Donita yang paling menarik buat kamu? Yang aku tanya Adi, yang di studio. Astaga. Pikirnya jangan kejauhan. Dari atas, dari bagian tubuh yang paling menarik. Dari atas sampai bawah. Semuanya. Adib, tapi ini kan kita belum buka tadi, bener gak sih Donita? Ayo silakan, udah dibuka, udah ditebak. Taunya beda. Gak taunya tadi mukanya Donita, badannya Dev Hendrik. Nah, makanya kan. Untungnya sama. Serem banget mutant. Adi. Ya. Nah, mengenai pernikahan, oke. Sosok Adi yang kita kenal, yang banyak dikenal orang di kaca dulu adalah sebagai seorang presenter, penyiar radio gitu. Tapi ternyata ada banyak hal